Masih ingat momen wafatnya Siti Hartinah alias Ibu Tien Soeharto, istri dari Presiden kedua Republik Indonesia? Ya, 28 April 1996 merupakan 24 tahun wafatnya Ibu Tien Soeharto. Mengenang kepergiannya, sang anak Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut kilas balik menceritakan detik-detik kembalinya Ibu Tien kepada Sang Kholik. Kisah itu ditulis di laman pribadinya tututsoeharto.id. Ia mengisahkan saat sang ibu meninggal, dirinya sedang berada di London. Dirinya sangat terkejut dengan kabar tersebut. Namun yang paling disayangkan mengenai isu dan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Ibu Tien meninggal karena tertembak oleh adik-adiknya. Ia pun tak habis pikir dengan isu yang berkembang itu. Di tengah kesedihan keluarganya kehilangan sosok seorang ibu. Lalu saya mendengar berita tersebar bahwa ibu wafat karena tertembak oleh adik-adik saya. Saya heran, siapa manusia yang tega menyebarkan berita keji tersebut? Tulis Tutut yang kutip dari tututsoeharto.id. Demi Allah, apa yang Bapak ceritakan itu yang terjadi. Tadinya saya akan diamkan saja, tapi rasanya berita itu semakin diulang-ulang ceritanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tulisnya lagi. Ia mengatakan tidak akan membiarkan masyarakat terus mempercayai isu dan pemberitaan itu. Dirinya ingin mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih saat ini media sosial sudah berkembang pesat. Sebelum Allah memanggil saya, masyarakat harus tahu kebenarannya. Dan alhamdulillah sekarang ada medsos. Yang alhamdulillah saya pun ikut aktif di sana. Siapapun yang membuat cerita itu dan siapapun yang ikut menyebarkan, kami serahkan pada Allah untuk menilainya, karena kami meyakini bahwa Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Tulis Mbak Tutut, sapa anak rabnya. Dalam tulisan berjudul 24 tahun yang lalu yang diunggah pada 29 April 2020 itu, Mbak Tutut menulis kejadian yang diceritakan oleh sang ayah Soeharto mengenai detik-detik meninggalnya Ibu Tien. Berikut unggahan lengkap cerita mengenai kepergian Ibu Tien yang ditulis Mbak Tutut. 24 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 April 1996, ibu kami tercinta telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, saya sedang bertugas memimpin sidang organisasi donor darah dunia di Prancis dan kemudian di London. Alhamdulillah, pada saat itu saya menjabat sebagai Presiden Donor Darah Dunia. Betapa terkejut ketika saya mendengar berita ibu telah tiada. Pada saat saya berangkat, ibu masih segar bugar. Mendengar kabar lelayu atau berita ibu wafat, saya langsung kembali ke Jakarta. Itulah perjalanan paling lama yang saya rasakan selama saya bepergian. Penerbangan yang saya dapat waktu itu SQ dan harus berhenti di Singapura. Untuk mempercepat waktu, suami saya menjemput saya di Singapura. Kami langsung menuju ke Solo. Jenazah ibu sudah ada di sana. Setelah bertemu ibu dan bapak, kami berangkat ke makam di Giribangun. Saya menemani bapak satu mobil. Di dalam perjalanan menuju makam, dengan suara yang dalam, tiba-tiba bapak bercerita, "Ibumu pagi itu mengeluh, 'Bapak, aku kok susah napas yo?' Bapak tanya, 'Mana yang sakit, Bu?' Ibu bilang, 'Ora ono sing loro atau tidak ada yang sakit. Mung susah napas, Pak, hanya susah napas.' Bapak bertanya lagi, 'Dadanya sakit enggak, Bu?' Ibumu berbisik, 'Ora ono atau tidak ada.' Bapak rebahkan ibu dengan bantal yang agak tinggi karena ibumu susah napasnya. Bapak panggil ajudan untuk segera menyiapkan ambulan. Ibu harus dibawa ke rumah sakit segera. Saya mencoba bertanya ke bapak, 'Jadi ibu tidak mengeluh sakit sedikit pun, Pak?' Bapak menjawab dengan tegas, 'Tidak, ibu hanya mengatakan susah napas.' 'Jam berapa itu, Pak?' saya bertanya. 'Kurang lebih jam 3, kata bapak. 'Berarti setelah bapak sholat tahajud.' Kemudian bapak melanjutkan ceritanya. 'Di dalam perjalanan, ibumu sudah tidak sadar.
Sampai di rumah sakit, semua dokter sudah berusaha untuk membantu ibumu, tapi Allah berkehendak lain. Bapak terdiam, tidak bicara lagi. Sepertinya Bapak ingin mengungkapkan perasaan hati yang kehilangan ibu dengan bercerita. Tak dapat saya bendung air mata saya. Bapak dan ibu tak pernah berjauhan. Beliau berdua saling mencinta, saling mendukung, dan saling membantu. Begitu yang satu tidak ada lagi di kehidupan, maka akan terasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sahabat, terima kasih yang tulus kami sampaikan atas doa yang selalu dilantunkan untuk ibu dan bapak kami tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan berlipat ganda. Amin. Terima kasih kami haturkan ya Allah, telah memilihkan kami terlahir dari seorang ibu yang baik, bijaksana, hormat pada orang tua dan suami dan sesepuh, penuh kasih sayang, peduli pada yang berkekurangan, membantu yang membutuhkan, memberi pada yang tidak berkecukupan. Ya Allah, ampuni dosa ibuku, maafkan segala kesalahannya, terimalah semua amal ibadahnya. Tempatkan ibuku di surgamu yang terindah bersama Bapa dan bersama orang-orang yang datang sebelum kami yang beriman dan Kau sayangi. Ibu, tenanglah di atas sana, doa kami selalu menyertaimu. We love you always, Ibu. Jakarta, 29 April 2020. Hajah Siti Hardianti Rukmana.